Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Mutawadia Majid, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kolaka Utara. Dalam video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya dalam mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Saya juga akan memberikan beberapa contoh nyata dari penerapan pemikirannya dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang guru. Saya harap video ini bisa menginspirasi orang lain untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memiliki anggapan bahwa pembelajaran di kelas idealnya berpusat pada siswa. Dalam bayangan saya, siswa berperan aktif mencari informasi untuk memahami materi yang disampaikan guru. Namun, pemahaman saya masih terbatas dan belum menyeluruh. Setelah mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menemukan wawasan baru tentang pendidikan yang holistik dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Kini saya semakin menghargai kebebasan, kreativitas, dan tanggung jawab siswa. Saya memahami bahwa mereka membutuhkan ruang untuk belajar mandiri, mengembangkan talenta mereka, dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga membuka mata saya tentang pentingnya pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Hal ini memotivasi saya untuk terus belajar dan berkembang sebagai guru, serta menjadi warga negara yang aktif dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui alur Merdeka membuka jalan saya untuk membangun pembelajaran yang holistik dan berkarakter. Memang, mewujudkan cita-cita ini membutuhkan usaha dan dedikasi. Namun, saya memulai dengan langkah kecil, yaitu melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran di kelas. Setiap perubahan, meski sederhana, adalah langkah maju menuju pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD, maka saya melakukan beberapa perubahan dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Yang pertama, melaksanakan asesmen diagnostik secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas bersama murid dan memastikan penerapannya secara konsisten untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, mendorong diskusi interaktif dan memfasilitasi mereka dalam menemukan konsepnya sendiri secara aktif. Yang keempat, memberikan bimbingan individual atau kelompok yang tepat kepada murid yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang kelima, melakukan refleksi bersama murid secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan merumuskan strategi perbaikan yang berkelanjutan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. 1. Penilaian berkala dan terarah. 2. Kesepakatan kelas yang konsisten. 3. Pembelajaran berpusat pada murid. 4. Bimbingan individual yang tepat. Dan 5. Refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Rangkaian pelaksanaan yang terdiri dari perencanaan, penerapan, dan refleksi. Dalam proses perencanaan,
saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk saling berbagi tips dan strategi dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menyusun perencanaan pembelajaran, mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan melibatkan murid. Pada tahap penerapan atau pelaksanaan, saya melakukan asesmen diagnostik di awal tahun ajaran dan di awal tujuan pembelajaran untuk mendapatkan gambaran kemampuan awal murid tentang materi yang akan dipelajari. Metode yang saya gunakan beragam, tergantung pada materi dan tujuan pembelajarannya. Biasanya, saya menggunakan aplikasi online yang edukatif dan interaktif agar lebih menarik untuk mereka isi. Murid mengerjakan asesmen dengan menggunakan perangkat elektronik mereka. Dan saya juga menyediakan alternatif bagi murid yang tidak memiliki perangkat elektronik. Hasil asesmen diagnostik ini saya gunakan untuk membuat peta kelas, yaitu gambaran umum tentang kemampuan dan kebutuhan belajar setiap murid, menyusun rencana pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga murid dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka. Bersama murid, saya membuat kesepakatan kelas yang unik untuk setiap kelas. Setiap pertemuan, saya mengecek penerapannya. Setelah membuka pembelajaran dengan doa dan memastikan kehadiran murid, saya mengajak murid menyelami konsep matematika melalui penyelidikan mandiri atau berkelompok. Bersama, kami menemukan konsep dan rumus matematika. Bimbingan saya hadir untuk memastikan pemahaman mereka. Pada pelaksanaan penilaian, bukan hanya untuk mengukur pemahaman murid, tetapi juga untuk mengamati proses belajar mereka. Oleh karena itu, saya menggunakan berbagai metode penilaian. Lebih dari sekedar evaluasi akhir materi, refleksi menjadi alat penting dalam proses belajar mengajar saya. Di akhir tujuan pembelajaran maupun di akhir semester, saya mengajak murid untuk menyelami kembali apa yang telah mereka pelajari. Bersama kita gali pemahaman mereka, temukan celah yang perlu diperbaiki, dan nilai pembelajaran yang telah dilalui. Refleksi ini bukan sekedar kegiatan rutin, tapi sebuah petualangan introspektif. Murid diajak untuk menjadi penjelajah pengetahuan, memetakan pencapaian mereka, dan merumuskan langkah selanjutnya. Proses ini menumbuhkan rasa kepemilikan atas pembelajaran, mendorong mereka untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Melalui refleksi, saya pun belajar dan berkembang. Umpan balik dari murid membantu saya memahami kelemahan dan kelebihan dalam metode mengajar. Hal ini mendorong saya untuk terus berinovasi dan menyempurnakan strategi pembelajaran demi mengantarkan murid mencapai potensi terbaik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agus Ramadhani dari kelas 7 Inovatif SMPN 5 Kolaka Utara. Ibu Mutawadiyah Majid memberikan pemahaman yang sangat bagus, membuat kita lebih cepat mengetahui pembelajarannya. Kita juga menggunakan layar proyektor sehingga kita cepat memahami pembelajaran. Dan Ibu dia juga sering memberikan kita refleksi diri, apa yang harus kita perbaiki dari diri kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Delia, saya dari kelas 7 Mandiri. Saya berasal dari SMP Negeri 5 Kolaka Utara. Saya sangat senang belajar matematika bersama Ibu Mutawadiyah,
karena kelasnya yang asyik dan menyenangkan. Dan saya diajar menggunakan teknologi seperti LCD, sehingga saya dapat melihat pembelajaran atau materi dengan baik dan lebih mudah dipahami. Dan di kelas juga, sebelum memulai pembelajaran, Ibu Mutawadiyah selalu menerapkan beberapa kesepakatan kelas agar siswa lebih disiplin dan tertib. Dan saya juga senang belajar dengan Ibu Mutawadiyah karena Ibu Mutawadiyah selalu memberikan kami kemudahan belajar. Serta Ibu Mutawadiyah juga selalu mengajari kami dengan baik dan selalu sabar menghadapi kami. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya lakukan. Semoga dengan perubahan-perubahan kecil ini dapat mengantarkan saya dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga dapat menginspirasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.